Halo, balik lagi di channel Kopi Telu bareng gue Bobby. Nah kali ini gue bareng sama temen gue namanya Ray. Dia ini barista udah 10 tahun. Dia pernah kerja di Gordi, kemudian dia pernah kerja juga di Trike Kopi Kemang kalau ada yang tahu. Kali ini gue sama dia mau bahas mengenai sejarah kopi dulu. Sejarah kopi, terus gue mau tahu mengenai karirnya. Ngapain sih lu terjun di dunia kopi? Kebetulan kita ada beans dari Canberra. Kita mau coba cupping nanti, ya kan? Tapi nanti yang guiding untuk cuppingnya itu si Ray. Oke? Lu kan udah lama gak ketemu gue tuh, say hi dulu apa gitu. Apa kabar? Apa kabar bos? Iya. Sehat, bos. Terakhir kita ketemu tuh di rumah sakit, Bo. Oh, iya. Nyokap lu sakit, gue sakit. Banyak. Pengennya rasa kayak gini, dia nih yang nentuin. Udah bener belum? Pengen rasa semangka, Bisa. pengen rasa jambu, Bisa. gue pengen espresso gue kayak teh. Bisa, lu datang ke toko kue, lu kasih perasa tuh kopi lu. Oh bisa tuh. Lu kasih perasa tuh kopi lu, bisa banget. Kenapa lu dulu mau jadi barista? Dulu kan katanya lu kabur dari Jakarta, Semarang kuliah. DPO kali gue. Kenapa sih lu pengen jadi barista? Kepaksa kah? Cemplung kah? Banyak waktu terus lu ngisi waktu luang lu dengan jadi barista? Kenapa? Bukannya kepengen mah enggak sama sekali. Gue hobi kan motor klasik, mobil klasik itu hobi gue. Terus pas gue motoran di Semarang sama anak-anak Semarang, karena kan gue kalau gue punya prinsip gini, gue bertamu di satu daerah, gimana caranya gue jadi orang daerah situ. Bukan gue yang mau dikenal, orang Jakarta kan banyak yang kayak gitu kan. Terus ya tiba-tiba gue ngomong sama temen gue, ada namanya Mas Eca. Doi itu anak Trax di Semarang. Gak apa-apa ya nyebut? Gak apa-apa ya. Iya, gue ngobrol sama Eca, gue mau kerjaan dong, gue bilang gitu. Apa aja deh, gue bilang gitu. Kenapa lu? Gak apa-apa, gue cuma mau nambah link aja di Semarang, gue bilang gitu. Gue pengen punya banyak temen lah, gue bilang. Di sana kan gue sendirian banget, Bo. Kejebak kan gue gara-gara Ucok sama Adoy. Ayo Solo Semarang. Nggak taunya gue doang yang keterima di sana, cuman gue bilang gue ambil lah, lumayan murah kan negeri. Udah, singkat cerita gue dicariin kerjaan, gue pengennya gue bilang jadi penyiar seru kali ya, gue bilang. Udah habis itu singkat cerita ya udah deh gue sikat aja, tapi ya ada trainingnya kan, gue bilang. Ada ya udah gue ketemu sama temennya, namanya bos gue itu Mas Boti. Ya udah dia ngomong bukan tempat yang proper banget untuk masalah kopi, enggak, tapi F&B lah dan kafe-kafe anak kuliah. Awalnya kayak gitu doang sampai akhirnya Di sana banyak bikin milkshake atau banyak bikin kopi? nah awalnya tuh gue di sana tuh nggak ada yang namanya bartender, nggak ada yang namanya barista, nggak ada yang namanya chef atau apa gitu. Pokoknya lu nyambi semua karena kan kafe kampus gitu loh, cuman dibilang proper banget gitu, dan minumannya enak-enak. Ada teman sahabat gue di sana, gue kenal di tempat itu, namanya Bagus. Dia tuh manajernya lah sebutannya di sana. Gue dikenalin, ya udah lo kalau lo mau silakan gue gitu. Oh banyak linknya nih di sini karena artis tato ada di situ, anak-anak kreatif Semarang di situ semua lah. Ya udah gue ambil deh. Udah gue coba di kitchen tuh, tangan gue aneh kali ya dibilangnya, lu jangan masuk dapur lagi deh, lu di bar aja. Ya udah gue bilang gitu, gue ya aja. Sampai akhirnya gue nemuin tuh di situ, kok enak ya bikin kayak gini. Belum kenal kopi banget, tapi apa yang buat lo enak bikin kopi? Gue nemu oh ternyata nggak semudah itu, yang pertama. Yang kedua, ada seninya. Pasti kita pertama ngeliat kopi latte art lah, nggak bisa dibilang langsung ngerasa gitu. Rasa ya so-so lah, balance gitu. Kopi bisa ditemenin rokok, selesai gitu. Di situ, habis itu pertama latte art di Semarang tuh pasti kalau orang-orang dulunya kopi pasti taunya Semarang tuh latte art, semua orang ngejarnya. Bahkan bisa tuh, ini bukannya ngejelekin tapi sampai sekarang gitu ya. Ya mungkin kali ya, cuman enggak sih, kalau sekarang udah keren semua di sana gitu loh.
udah maju banget menurut gue, karena di sana banyak banget yang support lah. Dan itu aja menurut gue perputarannya. Udah di situ gue belajar banyak. Terus gue pengen banget serius nih. Kayaknya seru deh, gue ngeliatin video mulu kan. Kayaknya seru nih. Gue ngomong sama sahabat gue tuh bagus gitu. Kayak kita harus pindah nih gitu. Karena di sini nggak terlalu proper lah untuk masalah kopi, nggak ada mesin gitu loh. Cuma pakai Ropresso. Manual ya? Manual banget. Terus lu pindah tim gue pakai alat bor gitu loh. Yang penting ada foam aja. Udah gue pindah. Oh, pakai milk frother. Ya, habis itu tapi nggak yang itu, Bob. Nggak yang kecil itu, yang buat pengocok telur gitu kan. Nggak yang itu. Ini bener-bener dibikin handmade banget, alat bor gitu. Tapi keren banget sih struggle-nya. Terus habis itu gue ngomong mau pindah, ya udah akhirnya ya udah kalau emang kalian mau nyarinya fokus di situ pindah. Akhirnya gue mencar tuh bagus di satu tempat, gue di satu tempat. Nah di situ gue. Lalu berapa lama lu di Semarang? Semarang 5 tahun lah. Gue kuliah 4 tahun. Alhamdulillahnya gue, karena gue di Semarang jadi kuliah. Kalau gue di Jakarta caur bos, ketemu anak-anak semuanya. Gue dibuang sama Tuhan, dibuang, lu pergi deh daripada lu caur di Jakarta. Udah tepat waktu gue. Udah, habis itu baru gue belajar banyak di situ. Belajar banyak. Yang paling awal lu belajar apa dulu? Kan beda nih kalau kita mungkin dulu Jakarta buat yang pertama kali mau kerja lah jadi barista gitu. Lu kerja di kafe gitu, pertama kali lu masuk di kafe, lu nggak akan pernah bikin produk dulu bro, kan? Lu basicnya lu kayak ngapalin gelas, lu tahu SOP-nya dulu, gimana? Lu mungkin jadi tim floor dulu, buat apa? Jadi kayak misal waiters, kan nganterin produk dulu, atau lu ditempatin jadi kasir dulu. Karena kalau kita kan produk itu kan krusial, produk itu kan krusial, jadi lu pasti nggak akan langsung lah nyentuh produk. Di tempat gue pertama kali kerja, gue cuma dapat headbar sebulan, habis itu headbarnya cabut. Wah gila, gue bilang gitu. Di situ baru gue kepacu tuh. Oh oke deh, ayo deh, gue bilang. Asal lu ngasih gue waktu untuk belajar, lu maunya kayak gimana, lu jelasin semuanya. Oke, gue coba cari tahu. Jadi gue nggak pernah ngalamin, temen gue ngalamin tuh yang SOP-nya, bukan SOP ya, jatuhnya apa namanya bu, tataran, sebutan anak SMA tuh. Iya gak sebutan anak SMA tuh tataran tuh, kayak lu gak boleh megang kopi, lu gak boleh megang, adalah ya kayak gitu-gitu ya zaman dulu. Temen gue tuh megang blender kayak bulan kayak, tapi ya mungkin ada baiknya. Jadi ada baiknya juga, gue sekarang ngeliatnya sih dua sisi ya. Ada baiknya juga, kopi itu gak sembarangan. Mungkin ada orang yang melihat kayak gitu. Yang ada baiknya juga, jadi lu gak sembarangan, gak sembrono lah bikin sesuatu. Ibaratnya membandingkan gitu loh. Ketika gue di Semarang, gue selalu compare sama Jakarta. Tapi gue juga gak mau Semarang kayak ke Jakartaan lah. Kafe yang gue tempatin ya, bukan idealis yang semuanya gitu loh. Jadi gue pulang balik tuh Semarang Jakarta untuk compare gimana sih gitu loh. Karena bukannya gue mikir semua orang tuh harus belajar ke Jakarta, enggak juga. Karena di sana gue sulit deh zaman dulu dapat teman sharing. Sulit banget gitu, gue dapat teman sharing. Mungkin karena guenya juga pendatang kan. Bukan gue bilang orang sana ini enggak. Di sana tuh komunitasnya ada. Gue pun support di sana di dalam komunitas itu, tapi zaman dulu agak sulit gitu loh, karena kan orang udah capek kerja juga, malas juga buat ngomongin kopi kan. Akhirnya gue pulang balik Jakarta, gue nanya, ada teman gue ya, teman-teman kita juga di Jakarta, terus beberapa orang lah yang gue tanyakan. Akhirnya gue compare, gue bawa ilmu gue ke situ, gue menjadikan itu karakteristik di tempat gue bekerja. Jadi kalau lo gue gak bisa bilang Semarang doang sih, mungkin seluruh Indonesia tuh dulu orang kan kenal kopi pahit, tebel, enak buat ngerokok. Nah, kalau sekarang tea light, anjay sebutannya kan, tea light, teh ya gak, sebutannya nyantai gitu. Cuman gue bilang juga, gue masukin tuh ke tujuan gue.
Kalau logika gue, iya juga ya, kalau kopi lu kental banget, kopi lu tebel banget, kopi lu pahit banget, kalau lu nikmatin pas dingin tuh nggak enak. Iya nggak sih, anyep kalau gue ya. Gue berpikir kayak gitu. Tapi kalau kopi lu agak mungkin Lu gue mata bikin pendekar, soft. gak usah takut kalau gue. Gue nggak Lu bilang gue ngomongnya, pendekar. Kalau pendekar kubu sebelah mungkin. Gue nggak bisa bilang diri gue pendekar juga. Tapi itu persepsi gue. Akhirnya gue coba bikin itu di sana. Kopi itu soft, santai, nggak yang terlalu tebel banget. Ya mau orang mau ada yang tebel pun nggak masalah. Jadi by request aja. Gue sih orang-orang mau kayak gimana gue bikinin. Jadi gue nggak mau yang kopi di sini tuh kayak gini. Kalau lu nggak mau jangan ngopi di sini. Gue nggak mau kayak gitu. Karena yang punya duit raja menurut gue. Gitu sih. Terus apa lagi? nah lu kan pernah katanya lu di Trike lu jadi apa nih sebutannya apa ya? Barista. Ya barista, terus lu ngurus lotnya dia. Ya. Enggak. Jadi awalnya gini. Gue sempat di Semarang juga capek. Aduh gini-gini doang. F&B kemana sih? Karena gue orangnya nggak bisa monoton. Bukan dalam artian dunianya ini ya. Tapi menurut gue kan orangnya di keluarga tuh pengennya, karena bokap gue nggak ada kali, udah nggak ada kan bok. Jadi gue pengennya kerjaan gue juga bukan buat gue doang, buat orang tua gue juga. Gue nggak bisa nih kayak gini gitu. Akhirnya gue vakum di dunia F&B. Gue ngomong sama temen gue vakum dulu deh, gue mau nyari duit dulu, bikin coffee shop sendiri kayaknya enak. Oh ya udah gitu. Udah akhirnya gue kerja. Terus lu kenapa bisa nyampe Trike? Sampai Trike tuh gue pernah bilang sama temen gue gini, ketika gue di Jakarta dan gue akan balik lagi ke dunia F&B, gue pasti bawa temen gue ini. Gue bilang kayak gitu, lu mau gak ikut gue? Mau, kabarin gue. Akhirnya singkat cerita gue balik ke Jakarta. Gue waktu itu di law firm kerja, magang sambil kerja, pokoknya dapat uang lah, nanganin kasus gitu. Kan dulu idealis anak muda tuh, yang penting kerja pakai hati, yang penting kerja tuh yang gue senengin. Ternyata enggak nih gitu loh. Bukan di sini gue mau dimasukin kerja kantoran karena nyokap bokap gue kan jatuhnya PNS lah, bisa dibilangnya kayak gitu. Lu kerja kantoran lu gini. Wah enggak, gue nggak mau gitu loh. Gue sempat interview juga kayak udah masuk tapi gue ditanyain, kamu suka semua ini? Enggak. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya gue nggak dimasukin, padahal tesnya semuanya oke gitu loh, tinggal wawancara. Dari situ lu ke Trike. Karena gue dari kuliah pas gue pulang Jakarta kadang gue mampir ke tempat ini gitu. Akhirnya gue ditawa, masuk dong. Aduh enggak deh, gue bilang kayak gitu loh. Nutup nggak ya buat ekonomi gue? Buka ya, gue juga nyari uang, gue bilang bukan buat gue doang. Akhirnya si owner pulang dari Inggris ke Jakarta, ketemu, udah lu ikut gue, lu pengen apa, mimpi lu kayak gimana, ayo coba kita ini. Dari situ ya udah deh, ayo ketemu Harlan tuh udah ibaratnya pedoman gue juga, ya itu pedoman gue juga untuk lu di dunia kopi. Ya udah lu kayak gini. Wah, mimpinya dia gede banget. Kalau gue di kopi nggak segitunya banget. Lu banget. biasa kan kalau lu kerja di kopi barista, terus lu naik lah. Mimpi lu terakhir adalah lu punya coffee shop sendiri. Iya, intinya sih kan kayak gitu. Cuman kalau gue mau punya coffee shop sendiri pakai duit gue nggak mau nyari investor gitu. Kalau gue kan susah, gue realistis juga sekarang. Lu mau punya coffee shop dengan kan banyak tuh sekarang, oke gue bisa gue buka warung kecil-kecilan. Ya bisa aja, iya ada. Cuman kan mimpi boleh dong kalau gue bermimpi gue gede gitu loh. Gue nggak mau punya yang kecil gitu, gue mau yang gede gitu loh. Banyak bisa banget aja tuh sekarang coffee shop. Gue nggak menyebut kopi lah ya, coffee shop. Iya, nggak apa-apa juga ya dibilang coffee shop juga. Ya, kedai kopi. Banyak banget kok yang gerobakan tapi serius gitu loh. Gue mikir salut juga sama teman-teman gue kayak gitu. Kenapa lu nggak bisa sih, Ren? Ya emang bukan di situ kali dulu. Gue nganggep kopi tuh akhirnya terus lu nih kesenangan gue gitu. Dari kopi kesenangan jadilah barista, dari barista terus sampai akhirnya lu bisa kelot. Itu gimana ceritanya lu kelot? Dapat tawaran buat Enggak di Trike juga tuh. Trike juga. Jadi
itu mungkin satu hal tuh gue sama dia Ribet nggak sih lu ngurusin lot? oh enggak, karena gue seneng. Kalau dibilang ribet, semuanya pasti kerjaan ada ribetnya. Cuman kalau gue boleh tahu tuh, lu ngurusin lot apa aja yang lu urusin? gue nggak bisa bilang gue ngurusin banget, Bob. Tapi gue yang kompeten banget karena gue nggak ada ilmunya di situ. Jujur. Apa aja sih itu tuh tanah tuh gimana tuh? Lu tanamin kopi, ya kan? Terus tumbuh kopi. Nah, gue tuh punya Lu lebih saudara. kayak ngawasin kali ya di sana. Iya, gue babat alas, tim babat alas. Di tiga itu gue dari coffee shop. Gue tuh kan orangnya, gue pengen ini lagi. Gue kayak ngerosting seru deh. Tiba-tiba ada mesin roasting. Lu berarti sempat ngerosting juga? Sempat. Otodidak ya. Ya pakai buku sama sharing, ilmu sharing. Nah saya, Bob mesin kecil apa? Lupa gue. Ailio. Tiba-tiba oh ya udah, gue coba belajar pakai tim Windelbo kalau nggak salah bukunya gue lupa. Itu gue belajar, anjing bahasa Inggris gue juga jelek, gue bilang. Itu gue belajar, tiba-tiba ada mesin 5 kilo Froko. Yang nih, udah terserah lu mau kayak gimana. Gue panik dong ketemu gas tabung gede meledak kelar nih. Gue pertama kan kayak gitu, gue nanya nyalainnya gimana ini gimana. Akhirnya ya udah adaptasi sendiri, gue nanya sharing sendiri sama mentor gue yang gue ya pokoknya ilmunya dari dia lah. Gue banyak sharing juga dari dia. Akhirnya gue pede aja, oke kok gini, ya udah coba bikin. Udah tuh jalan. Abis itu ya orang dari roastery kan melek bener-bener kebuka tuh, Bob. Lu langsung oh beansnya kayak gini. Nggak mungkin orang cuman ngelihatnya ke ujung, pasti ngelihatnya ke pertanian kalau udah di roastery. Nah dari situ kayaknya seru ya kita bertani. Tiba-tiba gue punya kesempatan nih, Rek. Dia pengen bikin coffee shop, singkat cerita di Inggris, Ngopi UK namanya, keren. Dia pengen jual kopi Indonesia di Inggris. Karena emang demand-nya katanya gede gitu loh. Oh iya lah. Di luar demand-nya iya, demand-nya gede banget untuk kopi Indonesia, banyak banget yang nyari gitu loh. Gua kan orangnya mimpi banget. Jadinya pas itu dia punya kesempatan di Toraja, dia nyari-nyari kopi, ternyata kopinya ya singkat ceritanya gue nggak mau ngomong banyak masalah itunya, ketutup lah linknya dia di dalam sana. Tapi dia punya kesempatan untuk membuka lahan pertanian sendiri di sana. Ya udah berangkat, Rek, Toraja. Gue ibaratnya punya saudara, gue kan orang Sunda juga, punya saudara di Bandung namanya Om Ai. Gue telepon Om Ai itu, Om bantuin gue dong kayak gini. Jadi dia punya pertanian di Puntang. Gue yang babat alas, gue yang mungkin matokin lu kayak gimana nih di sana gitu loh. Tapi lu yang langsung terjun ke petaninya gitu. Akhirnya kita terbang ke sana. Udah sebulan 2 bulan lah. Gue ngurusin di sana dari bukan beli tanah, pinjam tanah, karena tanah adat. Karena kan tanah kopi di Indonesia bukan tanah kopi apa ya, yang cocok ditanamkan kopi rata-rata 1.000 ke atas, dan itu pasti milik perhutani. Kalau Robusta kan bisa di bawah 1.000. Bisa, tapi kan lu mainnya Arabica. Jarang main Robusta, jarang banget zaman dulu gitu loh. Kalau sekarang kan 70-30 kopi susu selesai. Kalau dulu lu idealis harus Arabica. Arabica full. Iya. 1.800 gue dapat di pulu-pulu. Oh, kalau bisa 2.800 tuh kalau ada tuh ya. Sulit ya kayaknya. Sulit kayak 1.800 itu, Bob. Gue yang ngeliat tanah segitu. Itu. Nah, tapi gue tanya nih mengenai ilmu dikit. Menurut lu kenapa sih kopi itu ditanam di ketinggian yang sangat tinggi, bisa dikatakan oh ini kopi enak nih. Let's say tadi lu bilang 1.800 Arabica kopi, 1.800 pulu-pulu misalnya. Ya kan? Pulu-pulu, kenapa sih pulu-pulu tuh enak ditanam 1.800? Oh enggak, bukan dibilang enak gitu. Ketinggiannya tuh pengaruhnya sih? So far, gue nggak bisa membuktikan itu karena gue belum terlalu dalam banget kalau di bidang itunya ya. Tapi yang gue lihat, kita tahu Arabica ini adalah kopi yang benar-benar harus dirawat kayak anak bayi. Yang kasih popok, riskan ya, kasih popok gitu, yang lo harus naikin kalau lo pengen nutrisinya bagus, katanya kan seperti itu. Lo harus kasih 3 meter jedanya, terus lo harus kasih pupuk sendiri, air yang nggak boleh telat.
dan suhunya pun harus pas katanya kayak gitu kan. Sebenarnya kalau bisa nggak bisa dulu di Ampera kita sebut aja coffee shopnya Caswell, sepanjang jalannya dia kan depannya dia kan itu kalau nggak salah ya Rokatura Manggarai di Flores itu ditanemin di situ sama dia. Nanam nggak tanam, cuman bisa nggak diproduksi gitu loh, nggak ini enak ya gitu loh. Pasti ada penyakitnya, ada apa, nah perlu dirawat. Dan mungkin semakin tinggi nggak ada polusi, mungkin tanahnya masih bagus. Kalau gue sih ngeliat di sana 1800 masih ada mata air, Asik ya. masih asik banget. Lu kapan lagi ngopi kayak gini kan di air terjun, wih anjir banget di sana cuy. Walaupun lu ngeliat mayat ya di mana-mana Toraja, tapi itu seru banget, itu pengalaman gue yang wah gila. Dan gue di sana sadar gitu loh, ternyata oh kopi tuh harusnya bisa lebih ya. Harusnya industri kopi di Indonesia tuh bisa lebih ya gitu loh. Kenapa kita tanda kutip bisa bilang kenapa hanya orang asing sih yang melek? Mungkin kalau gue bilang itu custom kalau penggiat kopi atau bisnis coffee shop mungkin sekarang udah banyak banget kali ya. Banyak. Mungkin orang pasti udah mulai melek lah mengenai kopi. Kan seberapa menguntungkannya lo berbisnis di industri kopi. Kan? Tapi kan di sini balik lagi kan customer-nya kan masih banyak tuh. Ya, habitnya lah. Ya, belum kebentuk lah Budayanya sebenarnya kan belum. Itu loh yang itu yang gue pikir, wah ternyata gue dapet di situ makin dalam lagi, di situ dapet senangnya. Oh ternyata gue seneng di kopi bukan untuk jualannya, tapi gue seneng berhadapan ketemu kopi, ketemu tapi kan lo pernah jadi sales katanya tadi. Oh iya sebelum butuh duit, sebelum butuh di duit. tag ya. Sebelum di tag kita udah ngobrol-ngobrol. Dia pernah kerja jadi sales kopi. Itu kerjaan juga, itu kepepet. Lu mau nggak? Kalau lu nggak mau, lu cabut. Ya udah gue ambil. Gue bilang ya udah deh, gue bilang yang jadi duit. Di mana tuh tempatnya tuh? Juga. Kerjanya Iya, itulah gitu pokoknya. Sama yang tadi lu sebutin juga, Bob. Kita lanjut lagi. Gue senang banget tuh bicarain Toraja karena di sana tuh wah gila. Lu bener-bener di Pulu-Pulu tuh ada tanaman, ada pohon kopi yang benar-benar dari zaman Belanda. Karena orang-orang sana tuh mereka udah. Tapi kan berarti kan lu di lot udah lumayan lah ya. Sekarang gue tanya, menurut lu pribadi ya, ini kan gue bahas mengenai selera aja. Varietas yang menurut lu enak apa sih? Apa? Varietas yang menurut lu enak? Oh gue nggak bisa segitunya banget sih. Ya, gue nggak pernah bilang yang lu suka. Banyak orang yang nanyain gitu ke gue. Banyak yang simpel deh. Single origin apa sih, Re? Yang lu suka? Gak usah varietas kita ngomongin. Ya, kalau varietas kan perhutani aja ngeluarin subsidi untuk varietas tersendiri yang tanamannya pendek-pendek. Gue nggak bisa nyebutin ini jelek juga enggak, tapi itu ada subsidinya sendiri gitu. Dan di Indonesia pun udah memang ada varietas itu dari zaman Belanda, bukan yang perhutani punya ya. Ada yang benar-benar bagus, cocok di Indonesia gitu loh. Ada lagi yang cloningan, gue nggak bisa ngomong banyak. Itu kalau lu ngomongin tuh sama Mbak Winda mungkin, kalau lu kenal itu lebih cocok lu ngomongin. Tapi kalau ada banyak orang yang nanya single origin apa sih, Re, yang lu suka? Gue nggak bisa bilang. Gue nggak suka. Gue nggak bisa milih. Gue bilang apa yang ada lu minum, gue minum. Kalau gue kayak gitu. Gue ada di sini nih, mau nggak lu? Boleh, kalau lu emang ini tapping kali ya. Iya, coffee mix lu kasih ke gue juga ayo. Saya nggak bisa. Mohon maaf. Boleh kita minta Kakak Nabila. Oh iya Kak. Sorry gua apa? Sini sebentar saya. Oh. Sini. Hai Kakak Nabila. Kakak Nabila masih hobi ngocok nggak? Oh udah enggak, udah tobat. Ada tempat ngocok ya. Udah nih aku kalau ngambil buka gelasnya sama bikinin kita mau cupping yang dari Ona. Oke. Ngocoknya long black ya. Iya kan jago banget dia udah enak terlatih Nabila. Guys, Nabila tuh sudah terlatih loh buat ngocok. Kalian bisa follow Instagramnya dia. Iya. Menu long black. Dia masih single juga, single available, ya kan? Lu pengen ketemu Nabila ya lu datang ke sini. Tuh jago banget dia ngocok. Banyak customers yang suka di hasil kocokannya Nabila, guys. Bob lu jahat sih, Bob. Iya, itu digilin aja kan. Langsung digini.
langsung giling aja tapi. Kita disuruh ngegerus tadi sama barista. Kalau lu mau kesana bikin. Enggak. Gue Kalau udah udah lama lu gak nyentuh bar. berapa lamanya gue nggak bisa bilang gue keluar, gue masih sampai sekarang cuman ngebantuin beberapa orang Soalnya yang dia suka bantu-bantuin orang bikin coffee shop, bro. Jadi kalau lu mau bikin coffee shop ya lu bisa ke dia juga gak apa-apa. Dia juga musisi. Lu bisa cek Spotify-nya dia. apa namanya? kan nama gue siapa Namanya Renaldi Yusuf. nah gitu. Kalau iya, kalau zaman kita dulu SMA, gue panggilan kesayangannya dia tuh namanya Temon. Ya lu pasti tau lah kenapa panggil Temon. Karena setan. Kalau gue panggilan ke Bobby veter Arab.